Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan bagi Tuhan, karena pada hari ini kami boleh berada di sini di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, urapi kami semuanya dengan urapan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan benar, dan kami dapat menerima dan percaya serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pakai juga hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, firman Tuhan boleh dinyatakan, dan sidang jemaat diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, apa kabar? Ya, kabarnya luar biasa. Puji Tuhan. Saya senang sekali pada hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Matahilo Mobewe, dan ini adalah pertemuan yang kedua sejak kami dimutasikan kembali di Klasis Kolaka Timur. Nah, hari ini seharusnya Ibu Pen juga ikut, tapi berhubung karena sekarang berada di Kendari mengantar anak kekasih Kesia untuk balik kembali ke Makassar karena dia tugas dan melayani di Makassar. Dan hari ini saya hanya ditemani oleh anak kekasih Eben ini yang duduk di depan ya. Mungkin sudah agak pangling ya dengan Eben ya. Dulu kan masih kecil ya, sekarang sudah besar, lebih besar daripada bapaknya. Nah, dan juga kami juga diantar oleh Bapak Arman Lamalengga yang boleh mengantar kami dalam pelayanan pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan percaya dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa,
Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi pembukaan kita dalam ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita yang menjadi tema seragam dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini, yaitu bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang atau setiap kita memiliki alasan untuk bersyukur. Ada yang bersyukur karena diberi kesehatan. Ada yang bersyukur karena sudah mendapatkan pekerjaan yang mapan. Ada yang bersyukur karena keluarganya boleh hidup bahagia dan dalam keadaan baik. Ada juga yang bersyukur oleh karena boleh menerima berkat secara materi atas segala perjuangan dan jerih dalamnya. Namun Bapak Ibu Saudara, di atas semua itu ada satu alasan terbesar yang seharusnya memenuhi hati setiap orang percaya, yaitu karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang tidak layak kita terima. Jadi kita bersyukur karena kita diselamatkan, bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena prestasi kita, melainkan semata-mata karena kasih karunia dan anugerah dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus memberikan kesaksian pribadinya. Apa kesaksian pribadinya? Dia mengatakan dahulu ia adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengubah hidupnya menjadi seorang rasul yang melayani Tuhan, yang memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman itu membuat Paulus hidup dalam rasa syukur yang mendalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan selalu menjadi alasan terbesar untuk kita bersyukur. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bersyukur? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat firman Tuhan. Bagaimana kita bersyukur? Yang pertama yaitu bersyukur karena Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Bersyukur karena Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Nah, pada ayat 12 Rasul Paulus berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang diucapkan Paulus adalah ucapan syukur.
Dan menariknya di sini adalah Paulus tidak berkata, "Aku bersyukur karena hidupku sekarang nyaman." Sebaliknya ia bersyukur karena Tuhan menguatkannya dan mempercayakan pelayanan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pelayanan, pelayanan adalah sebuah kepercayaan. Pelayanan bukan penghargaan. Jadi Tuhan tidak memilih Paulus karena ia paling suci. Justru Tuhan memilihnya setelah mengubah hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Apapun pelayanan kita, baik itu sebagai pendeta, baik itu sebagai penatua, baik itu sebagai diaken, baik itu sebagai guru sekolah minggu, baik itu sebagai pemusik, baik sebagai pendoa, bahkan menjadi saksi Kristus di keluarga, bahkan yang sudah tidak lagi menjabat sebagai penatua dan diaken. Jadi karena itu kita jangan pernah melayani Tuhan dengan sombong, tetapi layanilah Tuhan dengan segenap kerendahan hati dan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, melainkan itu karena kasih karunia di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bersyukur karena Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Dan perlu saya garis bawahi juga, pelayanan bukan hanya dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara yang duduk di altar, yang duduk di hadapan kita, tetapi pelayanan itu adalah diperintahkan oleh Tuhan untuk setiap orang percaya melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dengan mendoakan sesama kita. Kita bisa melayani Tuhan dengan menjadi saksi kepada orang-orang yang belum mendengar Injil. Kita bisa melayani Tuhan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting di dalam melayani, biarlah kata dan perbuatan kita selalu mencerminkan firman Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersyukur? Yang kedua yaitu bersyukur karena Tuhan mengampuni masa lalu kita. Jadi kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni masa lalu kita. Ya Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, "Dahulu aku seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas." Jadi di sini kita bisa melihat pada ayat yang ke-13, Rasul Paulus tidak menutupi masa lalunya. Ia mengakui dosanya dengan jujur. Tetapi yang luar biasa adalah kasih Tuhan lebih besar daripada masa lalunya. Mungkin ada orang yang berkata, "Saya pernah hidup dalam dosa, saya pernah gagal, saya pernah menyakiti, saya pernah jauh dari Tuhan." Tetapi hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada semua kegagalan manusia. Tuhan tidak hanya mengampuni dosa Paulus, tetapi Tuhan juga memulihkan hidupnya. Jadi kasih karunia bukan sekedar menghapus dosa masa lalu, tetapi juga memberikan masa depan yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun masa lalu kita,
Janganlah kita hidup terus dalam rasa bersalah. Jika Tuhan mengampuni, jangan lagi hidup terikat dengan masa lalu. Syukurilah anugerah pengampunan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersyukur? Bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Nah, ini yang dikatakan pada ayat 14 dalam pembacaan kita. Dikatakan kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Jadi di sini Rasul Paulus memakai kata melimpah. Jadi melimpah di sini artinya bukan sekedar cukup, tetapi kasih Tuhan selalu lebih besar daripada dosa manusia. Anugerah Tuhan tidak pernah habis. Setiap hari kita menikmati kasih karunia itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masih diberi nafas hidup. Kita masih diberi kesehatan. Kita juga masih memiliki keluarga. Dan juga kita boleh mendapatkan pengampunan dosa. Dan Tuhan menganugerahkan kepada kita damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi semua itu adalah kasih karunia. Seringkali kita hanya mengingat berkat yang besar, tetapi kita lupa bahwa setiap detik kehidupan adalah anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur setiap hari. Kenapa kita harus bersyukur setiap hari, Bapak Ibu Saudara? Karena hidup kita luar biasa. Kalau Tuhan tidak terus menghembuskan napas kehidupan untuk kita, maka kita tidak akan ada di sini pada pagi hari ini. Namun itu semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi inilah yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Ini adalah pemberian Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala perkara. Nah, kemudian hal yang keempat, mengapa atau bagaimana kita bersyukur? Bersyukur karena Kristus datang menyelamatkan orang berdosa. Jadi di sini Paulus katakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah sebetulnya inti dari Injil kabar baik. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi Yesus datang ke dunia bukan mencari orang yang merasa dirinya benar. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang berdosa. Orang berdosa yang bagaimana? Yaitu orang berdosa yang mau diubahkan oleh Tuhan. Orang berdosa yang mau meninggalkan perbuatan dosanya. Jadi inilah yang dicari oleh Tuhan. Jadi Yesus datang mencari orang berdosa. Bahkan Rasul Paulus berkata, dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sikap rendah diri yang dibuat-buat, tetapi ini adalah kesadaran bahwa tanpa kasih karunia, Rasul Paulus tidak memiliki harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kita. Tidak seorang pun dapat diselamatkan oleh perbuatannya, karena keselamatan adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, setiap kali kita mengingat salib Kristus, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Kristus sudah menyelamatkan hidup kita. Kita bersyukur karena Kristus sudah mengampuni dosa kita. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersyukur? Kita bersyukur
karena hidup kita dapat menjadi kesaksian. Paulus berkata bahwa Tuhan menunjukkan kesabarannya melalui dirinya supaya hidupnya menjadi contoh bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hidup yang telah diubahkan Tuhan memiliki tujuan. Kasih karunia tidak berhenti pada keselamatan pribadi. Kasih karunia harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain dapat melihat perubahan karakter. Orang lain dapat melihat kita hidup di dalam kasih. Orang lain dapat melihat kita hidup dalam kerendahan hati. Orang lain dapat melihat bahwa kita penuh dengan kemurahan hati. Kita tidak lagi hidup di dalam kebencian, tetapi kita dapat mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Dan juga orang dapat melihat bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup kita menjadi bukti bahwa Tuhan masih bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah keluarga, tetangga, dan rekan kerja melihat perubahan hidup kita, sehingga mereka juga percaya kepada Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersyukur, yaitu bersyukur dengan memuliakan Tuhan. Dikatakan pada ayat 17 dalam pembacaan kita, di sini Rasul Paulus menutup kesaksiannya dengan pujian. Bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah puncak rasa syukur yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Orang yang benar-benar mengalami kasih karunia tidak berhenti pada ucapan terima kasih saja, tetapi dia akan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan memuliakan Tuhan melalui kata dan perbuatannya, sehingga dengan demikian dia akan menjadi orang yang bersyukur di dalam setiap kehidupannya. Jadi ungkapan syukur yang sejati yaitu menghasilkan penyembahan. Ucapan syukur yang sejati menghasilkan ketaatan. Ucapan syukur yang sejati menghasilkan pelayanan. Dan ucapan syukur yang sejati menghasilkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan adalah alasan terbesar untuk hidup bersyukur. Paulus dahulu adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi pemberita Injil. Jadi jika Tuhan dapat mengubah Paulus, Tuhan juga sanggup mengubah hidup siapa saja yang datang kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengingat beberapa pelajaran firman Tuhan hari ini, yaitu bersyukur karena Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Bersyukur karena Tuhan mengampuni masa lalu kita. Bersyukur karena kasih karunia Tuhan melimpah setiap hari. Bersyukur karena Kristus datang menyelamatkan orang berdosa. Dan bersyukur karena hidup kita dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan bersyukur dengan memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya mengucap syukur dengan bibir, tetapi juga menunjukkan rasa syukur melalui kehidupan yang setia, rendah hati, taat, dan mengasihi Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati. Amin.